Kalau Yesus datang sehari setelah muridnya bertanya pada saat itu, ya itulah akhir zamannya. Dan kalau Yesus yang datang kepada Paulus di padang gurun di tahun 50, maka akhir zamannya tahun 50 Masehi. Dan sudah tak ada kehidupan sekarang ini. Karena sudah akhir zaman. Kenapa bisa tahun 50 akhir zaman? Karena pada saat Yesus turun diiringi dengan tanda-tanda dahsyat, yaitu tanda-tanda kiamat. Bu Darni mencoba untuk memisahkan itu. Tidak, Bu Darni. Justru karena bukan Yesus yang datang pada Paulus, maka kiamat belum terjadi. Andai saja Paulus ini menerima kedatangan Yesus, kiamat sudah. Gak ada sudah kita. Udah kiamat dari abad pertama. Tapi karena yang datang itu palsu, maka kita masih hidup sampai hari ini. Jangan percaya. Tapi kalian malah percaya, jadilah ahli tank. Setelah jadi ahli tank, jadilah orang tak berakal. Inilah jadinya kalian. Kalian menganggap yang kalian sembah Yesus Kristus. No. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan orang lain menuhankan dirinya. Yesus turun ke bumi sebagai duta, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai Mesias kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel hanya menyembah kepada pencipta langit dan bumi saja. Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku Yesus sebagai utusanmu. Tuh, ini nggak ada itu sembahlah aku adalah Tuhan yang turun ke bumi mengosongkan diriku. Nggak ada itu. Itu karangan Kristus yang dibisikkan kepada Paulus, sehingga Paulus nabinya si Kristus ini menuliskan surat 13 kitab. Itu gampang kok kalau mau memahami dengan baik. Cuma saya bingung, kalian ini jenis ular apa? Bingung saya. Kalian ini jenis ularnya yang mana? Kalau yang datang kepada Adam kan jelas ularnya berbentuk ular memang, tapi kalian berbentuk manusia. Makanya saya bingung, ular jenis apa kalian ini? Silakan Dinda Fandi. Kalau masih ada Bu Darni, dinaikkan. Ada beliau di bawah. Biar dia tenang dulu, habis tenang baru kita naikkan lagi. Biar jernih otak. Okay. Silakan Bu Darni kirim permintaan ku jamba aja. Ini ada Bang Kianzo sama Bang Jeremy, Katolik sama Protestan nih. Gimana? Ada tanggapan Bang Jeremy sama Kianzo? Silakan, saudara. Bang Jeremy sama Kianzo, silakan dibuka mikrofonnya. Ibu Darni kalau sudah tenang, naik kembali Ibu Darni. Jangan marah-marah. Ibu Darni tadi marah-marah. Makanya ku turunkan dulu biar tenang gitu loh itu. Ya kan? Bu Darni, halo. Ya aku sambil makan ku dengar dulu. Iya, makan dulu. Bang Juma menyesatkan Kristen. Oke, silakan Bang Jemi. Bang Jemi, tadi mau ngomong Bang Jemi. Oh iya, berarti Bang Jema, berarti kesimpulannya Paulus itu nabi palsu ya? Begitu Bang? Tidak diragukan Bang. Tidak diragukan. Kalau dia bukan nabi lalu apa namanya? Kok dia menulis kitab 13 itu apa? Dari mana? Itu wahyu Tuhan atau karangan sendiri? Sedangkan dia mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Sedangkan 1 Yohanes 2 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Pauluslah itu. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Satu-satunya manusia yang membawa-bawa nama Yesus sebelum pengikutnya Kristen, yang mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia, hanya Paulus. Maria mengakui anaknya manusia. Elizabeth, Zakaria mengakui ponaknya manusia. Yohanes Pembaptis mengakui yang dibaptis ini adalah anak manusia. Murid-muridnya mengakui gurunya adalah manusia. Giliran Paulus tidak mengaku Yesus datang kepadanya sebagai manusia. Penyesat. 1 Yohanes 2 nomor 7. Siapakah penyesat itu?
yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Ya Paulus dong. Begitu saudara. Jadi Paulus Silakan, itu Bang nabi. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 aja, Paulus itu sudah disebut nabi. Dan di Antioquia ada beberapa pengajar dan nabi. Di antaranya Saulus. Tuh, dibacakan di sana. Dia adalah seorang nabi Paulus itu. Istilah Saulus ke Paulus itu kan cuma cara nipu aja nya. Biar nggak ketahuan ternyata dia ini adalah nabi. Nabi palsu tapi. Lanjut Bang. Silakan Bang Jemi atau Bang Kianzo mungkin mau tanggapin. Bang Kianzo silakan. Iya, terima kasih Bang. Nah, jadi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Suma, jadi menurut Bang Suma seakan-akan Paulus ini nabi palsu. Nah, Paulus sendiri ia berjumpa dengan Yesus untuk mengabarkan Injil. Nah, keuntungan Paulus untuk memilih sebagai nabi palsu ini apa sebenarnya? Tidak ada satupun keuntungan bagi dirinya. Justru sebelum sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia hidup dengan kekayaan dia. Tetapi setelah ia dipilih sebagai Yesus untuk mengabarkan Injil, malah dia menderita. Dia menderita. Lalu keuntungannya apa dia menjadi nabi palsu? Bahkan dia dipenjarakan. Nah, kalau dia itu nabi palsu, maka ada tanda-tanda, ada upaya-upaya yang menguntungkan dirinya. Misalnya ia mengambil rampasan perang, nah itu pajak-pajak bagi dirinya. Tapi ini pun tidak, dia malah dipenjara. Namun dia tetap giat untuk mengabarkan Injil itu. Begitu. Jadi untuk mau menyimpulkan bahwa dia nabi palsu, tidak. Saya boleh bertanya Bang? Ya. Keuntungan iblis menyesatkan Adam apa? Keuntungan iblis. Keuntungan loh ya. Ya. Apa keuntungan iblis menyesatkan Adam? Ya, bagaimana dia bisa menguasai Adam dan Hawa sehingga tidak mengikuti perintah Tuhan. Perintah Allah. Untungnya apa? Apa untungnya bagi dia? Dia berhasil. Setelah berhasil apa yang didapatkan? Hadiah apa yang dia dapat? Surga. Oh tidak, itu beda. Kalau setan iblis itu memang tidak ada tempat bagi dia di surga. Iya, makanya saya katakan Makanya tidak ada keuntungan bagi dia. Saudara, Satu keuntungan bagi dia, keuntungan bagi iblis itu adalah ketika kita menjauh dari Tuhan. Nah itu keuntungan bagi dia. Apa hadiahnya buat iblis? Iya, itu hadiahnya, itu ketika kita jauh dari Tuhan, itu satu Iya, kemenangan. hadiahnya bagi apa? Hadiahnya apa bagi mereka? Justru iblis itu dia mau membawa kita ke neraka. Iya, hadiah yang diterima oleh iblis setelah berhasil membawa kita ke neraka apa hadiahnya? Yang iblis mau adalah ketika kita jauh dari Tuhan itu. Iya, hadiahnya apa setelah mereka melakukan itu? Tidak. Hadiahnya adalah ada nggak hadiah yang ditemukan yang didapatkan iblis ketika dia menyesatkan manusia? Tidak ada, iblis itu sendiri. Tidak ada. Terus kenapa Anda mencari hadiah untuk Paulus? Apa kata Anda, apa yang didapatkan Paulus setelah menyesatkan manusia? Pertanyaan yang sama. Apa yang didapatkan iblis setelah dia menyesatkan manusia? Sama-sama nggak ada. Penyesat itu nggak ada. Yang iblis mau adalah kita jauh dari Tuhan. Apa hadiah yang ditemukan oleh iblis setelah menyesatkan manusia? Manusia menyembahnya. Hadiahnya manusia menyembahnya. Manusia menyembah setan. Oke, manusia menyembah setan. Ya, itu hadiahnya. Ya, Paulus baik. Dia Ingat. kepalanya dipenggal. Oke, baik. Dengarkan saudara-saudara. Bang Suma, tapi Bu Darni mengatakan hadiah yang didapatkan iblis setelah iblis menyesatkan manusia, manusia menyembah iblis. Pertanyaan saya nih, adakah nama atau gelar
dari pencipta langit dan bumi dengan gelar Kristus. Tenang, tenang, pikirannya tenang, jawabannya yang bagus. Di antara nama-nama Tuhannya orang Yahudi, ada nggak yang bergelar Kristus? Ayo, tenang, boleh jawab bersamaan, boleh. Silakan. Ada tidak gelar Tuhannya orang Yahudi dengan gelar Kristus? Oke, baiklah. Gelar Tuhan orang Yahudi adalah Elohim. Kristus ada ini nggak? adalah Ada nggak firman gelar Elohim. Aduh, jangan terlalu sok pintar tapi Ya, Kristus ini adalah firman Elohim sesuai dari Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ada tidak gelar Tuhannya orang Yahudi dengan gelar Kristus? Ada Iya. enggak? Kristus Ada itu nggak, kan Bu? yang dinanti-nantikan orang Yahudi. Saya ulang Mesias. lagi, teman-teman. Ada enggak gelar Kristus bagi Tuhannya orang Yahudi? El Eloah, Elohim, El Shaddai, Edonai, Yohepape atau Yehova, terus Jireh, Nggak ada, Rafa, Nisi, Emkades, Shalom, Di situ nggak ada. Elohim, Sekedenu, Rohi, Sama, Sabaoth, El Elyon, El Eroi, El Olam, El Gibor. Ada enggak Kristus, gelar Tuhannya Yahudi dengan gelar Kristus? Ada enggak? Nggak ada bang. Enggak ada. Pertanyaannya, ada enggak penyesat bergelar Kristus? Nggak ada. Di mana ada tertulis Kristus penyesat? Di mana? Saya ulang lagi. Ada enggak penyesat bergelar Kristus? Bang Jemi jawab, Bang Jemi. Ya. Ada. Setahu saya nggak ada bang. Matius 24 nomor 24, waspadalah agar kamu jangan disesatkan sebab banyak penyesat datang dan membawa namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Gelar penyesatnya apa tadi? Akulah Kris, akulah Kris, akulah Kris. Itulah yang dikatakan nabi palsu. Ingat, saya simpulkan sebelum Anda ambil alih. Anda tadi mengatakan bahwa keuntungan iblis ketika dia menyesatkan adalah manusia menyembahnya. Di antara manusia ternyata ada yang menyembah Kristus. Kalau Kristus yang disembah oleh Kristen ini adalah Tuhan, pertanyaannya, ada nggak gelar Kristus bagi Tuhannya orang Yahudi? Tidak ada. Lalu Kristus yang Anda sembah ini siapa? Kristus yang Anda sembah ini siapa? Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Berarti gelar penyesat adalah Kristus atau Mesias. Dengan kata lain, 2 miliar manusia di atas muka bumi ini menyembah Kristus. Kalau Tuhannya orang Yahudi tidak pernah bergelar Kristus, yang kalian sembah bergelar Kristus ini siapa? Jawab. Bang Juma, bahasa Ibrani Kristus apa Bang Juma? Mesias. Ya udah, adakah orang Yahudi menunggu-nunggu kedatangan Mesias? Mereka menunggu Mesias, menunggu orang, bukan menunggu Tuhan. Itulah Yesus yang ditunggunya itu. Yesus orang yang atau Tuhan? Mesias Orang itu atau adalah Tuhan? Yesus. Orang atau Tuhan? Yang mereka tunggu orang atau Tuhan? Yang ditunggu orang Yahudi itu adalah Mesias. Orang Juru atau selamat. Tuhan? Orang atau Tuhan? Orang atau Tuhan? Tuhan yang ditunggu mereka.
Inilah Yesaya saudara-saudara, 20, Yesaya inilah 25 ayat saudara-saudara, inilah lihat penyesat yang nyata di depan kita. Orang Yahudi itu menunggu Mesias, menunggu manusia yang diurapi oleh Elohim, bukan menunggu Dengar. Tuhan. Bang Juma. Inilah penyesat. Dengar. Inilah penyesat. Dengar Bang Juma. Dengar Bang Juma penyesat. Yesaya 25 ayat 9. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Inilah Allah kita. Siapa itu? Apa? Yesaya berapa? Yesaya 25 ayat 9. Oke. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Inilah Allah kita. Siapa itu? Oke, kita baca dulu. Makanya Kita Bang Juma penyesat. Aku bilang penyesat. Oke, kita baca. Oke. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Elohim kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Pertanyaan saya, Yesaya ini berbicara tentang siapa? Ayo. Yang datang ke Sion itu siapa, Bu Darni? Itu nubuat tentang Yesus itu sendiri. Tunggu, saya ulang lagi. Ucapan syukur. Saya ulang lagi. Judulnya baca. Iya, saya tahu. Ucapan syukur Sekarang karena musuh sudah musnah. Ketika berbicara tentang Sion, itu yang dibahas siapa di sana? Ayo, Bu. Siapa? Oh aku ditanya. Iya. Aku ditanya. Iya, ini Apa tuh? memang ini Apa itu? adalah nubuatan. Ini nubuatan Yesaya ini. Nubuatan apa? Nubuatan Iya, apa? nubuatan mereka ini orang Yahudi menunggu. Saya ulang lagi. Dengar. Saya ulang lagi. Pada waktu itu, Yesaya berapa itu, Bang Suma? Yesaya berapa? Yesaya 25 ayat 9. Ya. Saya ulang lagi. Pada saat orang-orang Yahudi menunggu Mesias, apakah yang mereka tunggu ini Tuhan atau manusia? Pastilah Tuhan ditunggu, nggak pula Oke, nunggu manusia. baik. Oke, Parah. saya ulang Hanya lagi. sesat. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya ini adalah Elohim kita. Oke? Keluaran Manusia 7 nomor rupanya itu. 1. Manusia ini rupanya. Keluaran 7 nomor 1. Siapa yang disebut Elohim kita di situ? Iya, Elohim itu pencipta langit dan bumi lah. Saya ulang. Keluaran 7 nomor 1, siapa yang disebut Elohim di situ? Ayo. Semangat. Yuk. Apa kesini balik? Ini dulu, Yesaya 25 ini nih. Siapa yang Iya, ditunggu orang Yahudi supaya itu? Anda Manusia ngerti. atau Elohim? Supaya Anda ngerti yang dimaksud. Enggak. Ini dulu Elohim di jangan sana lari itu ke sana. siapa? Jangan dulu lari ke sana Bang Juma. Ini dulu Yesaya Loh, 25 ayat 9. Tadi Bang Juma, yo Yahudi menunggu manusia. Sementara ini Elohim yang ditunggu mereka. Tuhan yang ditunggu, pencipta langit dan bumi. Ngapain pula nunggu manusia? Sengit-sengitnya manusia menunggu. Keluaran Manusia 7 menunggu nomor manusia. 1. Gimana sih? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Elohim. Siapa yang diangkat sebagai Elohim? Nabi Musa. Nabimu ini cerdas sekali. Wah, yang ditanya Kristen kok dia sekali yang ngomong. Jengkel lagi Kanda. Gak usah, biarkan mereka belajar. Orang-orang tak berakal ini biarkan belajar. Siapa yang diangkat menjadi Elohim? Siapa? Musa. Siapa? Diangkat Musa. Ini diangkat Musa sebagai ayahnya manusia Firaun. atau bukan? Bukan seperti itu maksudnya Bang Juma. Mama Kenapa Anda mengatakan bukan Musa sementara Musa Kenapa Bang Musa Juma? ini manusia? Bang Juma satukan Yesaya 25 ayat 9 ke sini. Beda Bu Darni, konteksnya. kalau Gimana Anda sih? berbicara mengenai Yesaya, Bu Darni, itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Kenapa?
Karena kitab Yesaya itu bercerita tentang raja-raja Yehuda dan bercerita tentang raja-raja Yerusalem. Itu sedang berbicara tentang Yehuda dan Yerusalem pada zamannya. Kemudian nabi-nabi mereka tak ada hubungannya dengan Yesus. Coba Anda baca tuh Yesaya 1. Ya, ayo. Tunggu dulu, jangan dulu lari. Ini dulu belum terjawab. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Allah katanya ya, Elohim. Elohim bukan manusia ini ya. Inilah Elohim kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Siapa lagi ini kalau enggak Tuhan Yesus kita? Ya, karena kalian terpengaruh oleh Yesus Kristus yang digurun. Inilah makanya Yesus mengatakan, jangan kamu percaya kepada Kristus yang datang kepadamu. Kalau dia mengaku Kristus, inilah akibatnya. Yesaya 25 itu berbicara mengenai utusan Tuhan yang datang pada masa pada masa mereka diutus, pada mereka itu nabi-nabi. Makanya Anda baca Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia, raja-raja Yehuda. Ini jadi Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem pada keempat zaman. Zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia. Bukan zaman Yohanes Pembaptis. Jadi itu tidak bercerita tentang Yesus. Jadi kan Bang Juma, orang Yahudi jelaslah mereka sampai hari ini menantikan Tuhan Elohim mereka. Kami umat yang Kristen mereka tunggu, menantikan Tuhan kami juga yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus mereka yang tunggu akan itu bukan Tuhan. dunia. Yang mereka tunggu itu utusan Tuhan selayaknya Nabi Musa, Daud. Ini Elohim, Salomo. dengar Bang Juma. Di Bukan sini yang aja Bang ditunggu Juma Tuhan. udah menyesatkan. Bang, baca ayat 20 ayat 6-nya. Dengar ya, aku baca ya. Ya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa Menyediakan. suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah menyatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan diadakannya. Ini menunggu pencipta ini Bang Juma, bukan menunggu manusia. Oke? Allah kalau Selesai. Buatan yang lain. Yesus Kristus yang digenapi oleh Yesus itu sendiri. Kristen ini dari mana kok bisa memaknai kitabnya Yahudi seperti itu? Ilmu dari mana? Ngarang paman ngarang. Kalian memaknai kitabnya Yahudi dengan konsep Roma Yunani. Keliru itu. Karena orang-orang Yahudi menunggu Mesias, bukan menunggu Tuhan. Mesias bagi orang Yahudi itu adalah juru selamat mereka, sama seperti Daud, sama seperti Daud, Musa, Salomo, itu Gideon, sama itu Hezekia. Itu yang mereka tunggu, bukan Tuhan turun ke bumi. Turun ke bumi manusia hancur. Karena kalian mengusung konsep Kristus Tuhan yang di padang gurun, ya seperti itulah adanya.
kalian memaknai kitabnya agama lain dengan serampangan seperti itu. Oke? Jadi kembali kepada kita, tema kita, bahwa Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Elohim. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan kepada manusia untuk menyembah kepada Kristus. Adakah Tuhannya orang Yahudi bergelar Kristus? Enggak ada. Adakah penyesat bergelar Kristus? Ada. Siapa penyembah Kristus hari ini? Kristen. Yuk, makasih Bang Zuma. Oke. Selamat malam Bang Zuma. Malam ya, lama tak ketemu ini. Iya. Silakan. Oke, narasi Bang Zuma itu kelihatan bagus ya, tapi sebenarnya itu kan Anda lagi mengarang. Jadi begini ya. Pernyataan Yesus itu di dalam Matius pasal 24 yang dikutip tadi seolah-olah mau mengingatkan bahwa yang bergelar Kristus itu adalah penyesat, dan itu adalah yang orang Kristen akui, yang ngomong itu adalah Yesus. Lalu seolah-olah Bang Zuma mau bilang Yesus itu ya penyesat, atau orang Kristen sedang mengikuti yang sesat, begitu ya? Bung. Ya. Yesus Bang Zuma kan ya. berpesan kepada muridnya agar waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Paulus kan? Bang Zuma berpikir bahwa Paulus itulah yang menjadi Kristen pertama. Bukan. Nah, justru Saudara. itu Bang Zuma. Dengar dulu, dengar ya. Ini narasi saya. Bang Zuma salah. Seolah-olah orang Kristen sedang mengikuti Paulus. Ya emang. Karena sebelum Paulus sudah ada Hah? Kristen. Oke? Lah memang nggak ada Kristen sebelum Paulus. Loh, sebelum Paulus sudah ada Kristen. Siapa? Di mana dalilnya? Ngerti tidak? Paulus bertobat pasal berapa di dalam Kisah Para Rasul? Oke, sejauh mana pemahaman Anda tentang konteks Alkitab? Coba jabarkan kepada saya pasal berapa Kristen itu ada, pengikut Kristus itu ada di dalam Kisah Para Rasul? Pasal 11. berapa? 11. Dari mana dalilnya? Coba silakan baca kalau itu di pasal Loh, 11. Anda mau belajar atau pura-pura nggak tahu Bukan, ini? Tidak ada pasal 11 baru disebutkan ada orang yang mengikuti Yesus. Anda salah. Gereja itu lahir Kisah 2. Paulus itu bertobat pasal 9. Gereja. Artinya Kok aneh? Kok Kisah aneh? Para Rasul 2 itu sudah ada gereja. Kok aneh? Gereja apa, weh? Lul. Gereja. Anda tidak percaya, Anda tidak ngerti kan? Nah, di sinilah Parah. kesalahanmu, Bang Zuma. Parah. Kisah Rasul 2. Sekarang yang Anda terjemahkan gereja itu apa? Gereja itu tubuh Kristus ya. Kan Tubuh saya bilang begini. Kristus. Kok jadi tubuh Kristus? Itu gereja itu. Oke, Masalah oke, generasi. Oke, sekarang saya yang menyampaikan ya. Di dalam Silakan Matius Anda. 16. Yang Oke, tadi Anda sebut dengar ya. gereja itu tertulis di mana? Ya sudah. Kepas. Matius pasal 2 pasal 16 ya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku ini? Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia, engkau adalah nabi yang kemudian. Lalu Yesus berkata, menurutmu siapakah aku ini? Lalu dijawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perhatikan ya. Lalu atas dasar itu Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan ya mendirikan jemaatku. Udah? Mana gereja? Mendirikan jemaatku. Jemaat itu ya gereja. Nenekmu kiper. Oh, nenekmu kiper. Anda telah kalah. Makanya Bang Zuma begini. Saya ingatkan Anda belajar teologi berapa SKS? Saya belajar 1000 SKS per hari. Bohong. Oh, iya dong. Ya. Ini pembohong. Kok Inilah bohong? penyesat itu. Nah, saya ingatkan Anda Bang Zuma. Oke. Oh, sorry, Sekarang kita bicara sehat sekarang. Sekarang bicara Iya, sehat. oke. Saya mau tanya dulu Anda. Anda menghargai tidak ada sarjana di kelompok Anda, di agama Anda. Anda tidak sarjana, ada master, ada doktor. Ada. Belajar, betul. Ada. Betul. Nah, di dalam agama yang lain selain agama Anda ada tidak? Di Hindu, di Buddha, di Kristen ada tidak menurut Anda? Ada.
Oh, ada. Nah, jika begitu, kalau kalau Anda baru belajar yang Anda model-model begini, lalu Anda menggurui orang-orang yang sudah belajar, gitu. makanya Oke. Anda tidak ngerti teologi. Oke, Saya tanya Anda, 1000 SKS itu mata pelajaran apa, mata kuliah apa yang Anda pegang? Mata kuliah mewaraskan Kristen. Tidak Itu setiap ada. hari yang Bohong belajar lagi. itu. Bohong Bagaimana lagi Anda. mewaraskan Bohong Kristen supaya lagi. tidak gila permanen. Anda tidak pernah belajar, tapi Anda Oke, menggurui. oke. Sekarang saya begini. tanya. Sekarang saya begini. tanya dulu. Jangan Anda bertanya. Tidak. Tanya Anda yang Ilmu pintar, apa Anda yang yang Anda pegang sarjana. sebagai yang berkata Tanya Anda teologi? yang sarjana. Oke, Sekarang saya oke. tanya sama saudara. Silakan. Tanya sama saudara. Ketika kemudian Petrus atau Kepas ini diajarkan di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Pertanyaan saya, jemaat-jemaat yang dibentuk oleh Yesus itu jemaat-jemaat berkuluk atau tidak berkuluk? Jawab dulu. Berkuluk itu apa? Sorry. Berkuluk. Bersunat atau tidak bersunat? Oke, ya. Apa oke-nya? Apa oke-nya? Saya jawab ya. Jadi apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 16 itu masih buat. Yesus belum. Gigi lu Oke, tidak mengerti, kan? panjang. Bukan, Gigi lu Anda panjang. tidak mengerti. Ini yang Anda kamu tidak mengerti. dapatkan. Anda tidak mengerti, maka saya Ini bilang, yang kamu dapatkan, belajar mendapatkan ijazah teologi. S1, S2, S3, S tontong, tapi song. Saudara, kau diam, Umat saya jari. tidak bersunat, Oke, umat tidak jangan bersunat. di mute. Diam, Jangan di mute ya. diam, saya ajarin kau. Hey, dari dulu kau memang gila. Dari sejak zaman Zoom kau sudah gila memang. Ku ajarin samamu ya. Ku ajarin samamu. Ijazah seseorang. Ijazah itu. Diam dulu anak kecil. Diam dulu anak kecil. Anak kecil diam. Kalah. Anak kecil diam. Anak kecil diam. Gantian kita ngomong kan? Gantian. Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Bang Pradesi. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Jangan karena Anda setiap hari makan anjing, Anda menggonggong di sini, ya. Diam, tenang. Jangan ngos-ngosan. Lidahnya dimasukkan, lidah dimasukkan, lidah. Bagus. Dengarkan. Ijazah itu hanya bukti orang itu pernah sekolah, tapi bukan bukti kalau orang itu pintar. Paham ya? Paham ya, Dek? Itu. Camkan itu baik-baik. Kau mungkin berlapis-lapis ijazahmu. Ada warna kuning, coklat, hijau di langit yang biru. Ya, tapi bukan berarti kamu lebih paham Bible daripada Bang Suma. Oke? Sekarang ketika Anda berbicara yang disebut Kristen itu bukan murid Paulus yang pertama di Antioquia. Lantas saya tanya, mana dalilnya? Anda lari ke Matius 16. Matius 16, ketika Anda mengatakan jemaat ini adalah Kristen, Anda berarti tuyul, bakar ijazah kau itu. Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Paulus yang ngomong. Berarti jemaat yang dibangun oleh Petrus pertama kali adalah orang-orang Yahudi. Kurangi makan tikus. Oke? Kurangi makan tikus supaya otakmu berfungsi dengan baik. Sudah. Saya ulang lagi belum, pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Jemaat yang dibangun oleh Kepas atau Petrus atas perintah Yesus itu jemaat orang Yahudi atau non Yahudi? Jawab pakai dalil. Bicara dulu Bang Dimas, habis baru saya jawab semua. Gak usah kau ngomong kayak gitu. Gak takut. usah, kau udah ngomong. Tunjukkan Oke. Berarti apakah saya ngomong ya. jemaat yang mula-mula didirikan oleh Kepas itu orang Yahudi atau non Yahudi? Jawab. Oke, saya yang jawab ya. Ya memang Berarti situ. jawab ya. Jangan Anda suruh berarti orang menjawab. situ. Biar Di situ saya kan yang jawab, punya saya ijazah tapi palsu. Oke, diam saja, diam. Biar ini giliran saya. Oke, giliran saya ya. Petrus itu dialah sebagai tokoh yang memang dipanggil sebagai rasul untuk orang Yahudi. Paulus adalah tokoh atau rasul untuk non Yahudi. Tetapi gereja sudah berdiri di Kisah Rasul 2 sebelum Paulus bertobat. Ya, dan itu menggenapi nubuat Yesus yang menyatakan di atas batu karang ini. Kalau saya balik,
kalau Bang Zuma mengerti kata akan secara tensis, ya, itu mau menyatakan waktu Yesus berbicara itu belum ada jemaat karena masih akan. Jadi Anda tolong pahami, tensis itu adalah mengantarkan, menunjukkan bahwa memang pada waktu si pembicara itu bicara itu belum ada jemaat. Oke, tetapi yang percaya Yesus ada, yes, sudah ada yang percaya Yesus, tetapi belum disebut sebagai jemaat. Baru Kisah Rasul pasal 2 itu dicurahkan Roh Kudus, lalu disitulah berdiri gereja, sehingga sesuai dengan 2 Korintus pasal 13 itu, pasal 3 itu mau menyatakan bahwa baptisan Roh Kudus menjadikan orang-orang percaya menjadi satu tubuh. Disitulah gereja berdiri, yang artinya Paulus bukan pendiri atau tokoh pertama jadi Kristen, atau Paulus menjadikan dirinya sebagai tokoh lalu orang-orang Kristen sekarang itu pengikut Paulus. Anda salah, paham enggak? Tensisnya tidak berkata bahwa Paulus di situ sebagai tokoh. Oke, itu dulu. Oke, saya tepuk tangan dulu atas kebodohan Anda ini. Ini ijazah palsu ini kayak gini. Ijazah palsu ini kayak gini nih. Anda tidak Sabar. Ini giliran saya. Dengarkan, orang yang tidak punya ijazah tapi lebih cerdas dari malaikat yang datang kepada kau itu untuk menjadikan kau Kristen. Dengarkan. Saya bertanya tadi, apakah jemaat yang dibangun, yang didirikan mula-mula oleh Kepas itu orang-orang Yahudi atau non-Yahudi? Enggak dijawab karena malu. Saya sudah jawab. Saya sudah Sabar jawab. anak kecil. Justru saya bilang, anak kecil sabar. Nanti kau tanggapi. Oke. Nanti kau tanggapi. Malu sama ijazahmu yang menumpuk tapi palsu. Ingat Adinda, ketika Anda membawa Matius 16 nomor 18, di situ yang ada adalah kata aikodomos. Aikodomos itu tidak ada arti akan, tidak ada kata akan mendirikan, gak ada. Aikodomos itu artinya mendirikan. Jadi terjemahan yang betul adalah, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Bukan akan mendirikan, tapi sudah mendirikan. Jangan kau hanya berpacu kepada lai, sedangkan kamu mengatakan kau orang berijazah. Jangan. Kurangi makan tikus. Di situ jelas dikatakan aikodomeok. Artinya apa? Aku dirikan, bukan aku akan. Tidak ada kata akan di sana. Jangan kau tambah-tambahin. Jadi Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ingat, jemaat sudah didirikan oleh Petrus dan Yesus. Jemaatnya adalah orang-orang Yahudi. Jemaatnya orang-orang yang tidak makan babi. Jemaatnya orang-orang yang bersunat. Jemaatnya orang-orang sabat. Jemaatnya yang mengkitabkan kitab Tanakh, tidak tersentuh oleh kitab Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Pararang dan seterusnya. Ingat itu. Oke? Jadi jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus itu adalah agama Yahudi yang mereka tunduk berserah diri kepada hukum Torah atau hukumnya Nabi Musa. Kalisteng itu penumpang gelap di luar dari mereka. Itu nanti di Antioquia baru ada itu. Oke? Sampai sini paham, Dek? Jadi saya bertanya, yang jawab saya sendiri. Tugasmu apa? Ngeyel. Ngeyel tugas kau itu. Dari dulu kayak gitu aja terus. Sok pintar, sok paten, sok cantik, tapi isi perut gak ada, isi kepala gak ada. Isi perut benda. Lari Malu dia. Pasti malu. Jangan kau bawa ijazahmu di sini, Dek. Belum cukup usiamu, Dek. Lanjut. Ya, ini Bang Jemi, apalagi Bang Jemi, silakan. Tapi Bang Juma, kalau Bang Juma mengatakan seperti, kalau Bang Juma mengatakan bahwa Paulus nabi palsu, nanti Bang Juma bertentangan dengan dua dalil, Bang. Silakan. Begini, Bang. Lanjut, Saudara. Saya kemarin belajar dari Bang Tahta ya. Begini, Bang. Kita ambil ke ini, Bang, kebetulan sebentar. Surat Yasin, Bang, ayat 14, Bang. Begini, Bang. Mati bija.
Ketika kami mengutus 2 orang utusan itu, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ketika saya ngobrol dengan Bang Tata, ini kan diperkirakan untuk jemaat di Angkop. Bang Zuma itu suara kipas Noise ya? Ya, lanjut, udah aman. Udah ya. Lanjut Bang, saya Bang. Lanjut. Lanjut lagi, oke. Itu apa itu ya? Itu suara apa ya? Colokan kali kan dah. Coba colokannya juga. Aman kok di sini. Mencaski kah? Iya. Oh iya. Udah aman. Nah kalau begini Bang, berarti kan kalau kami itu berarti kan Allah Subhanahu Wa Taala ya Bang. Berarti 2 utusan ini kan Rasul Bang. Begitu Bang. Berarti ini otomatis Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengirimkan 3 utusan, sedangkan kemarin bicara itu dengan Bang Tata itu di Kubah Hijau itu. Ini salah satunya ini adalah Petrus, Saulus, satunya lagi saya lupa, Yakobus kali kan, kalau nggak salah. Berarti kan dalam Quran Abang sendiri mengatakan bahwa Saulus itu seorang rasul Bang. Nah itu yang pertama Bang. Terus yang keduanya Bang, bertentangan dengan ayat Al-Sa'af ayat 14 Bang. Surah ke-61 Bang. Begini sebentar saya lihat dulu ya. Sebentar. 61. Al-Sa'af. Al-Sa'af. Ya sambil disapa Bang Kores, assalamualaikum Bang Kores. Ustaz Alif, assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Saya nggak bisa. Di ayat itu mengatakan begini. Noise keras kurang ya? Oh ya? Iya agak keras kalau diam. Nah ini udah aman. Lanjut Bang Jeme. Oh ya. Di ayat itu kurang lebih mengatakan begini. Isa bertanya, siapakah yang Kuat suaramu Bang Jemi, kuatkan. Oh iya, pakai headset. Di situ mengatakan di ayat itu mengatakan Isa berkata, siapa akan menjadi penolongku? Lalu Allah membantu mereka terbagi 2 golongan yang kafir dan golongan yang beriman. Lalu Allah membantu golongan yang beriman. Sedangkan posisi kalau sekarang kan, menurut Abang kan ajaran Paulus tuh yang sekarang menang. Berarti kalau sampai kejadian yang diprediksi Abang berarti salah berarti ayat ini atau makanya nanya ke Abang gitu gimana pendapatnya? Iya. Di Al-Qur'an itu tidak ada sedikit pun membahas tentang Paulus, itu nggak ada. Itu tafsir. Iya, tafsir betul. Itu tafsir. Ya, itu tafsir. Tetapi sebelum jauh untuk menelan tafsir ini, baca dulu dong ayat 29-nya. In kanat illa sayhatan wahida fa idzahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka seluruhnya mati. Sekarang apakah itu pernah terjadi di Antioquia pada zaman Paulus? Itu dulu. Pernah nggak terjadi Antioquia hancur, lebur kayak Sodom Gomora diceritakan pada zaman Paulus? Pernah nggak itu terjadi? Nggak tahu Bang, saya nggak tahu. Nggak pernah. Berarti itu tidak bercerita tentang zaman Paulus. Yang pertama. Yang kedua, yang diceritakan di dalam Al-Quran surah Yasin itu, yang mengutusnya bukan Nabi Isa. Yang mengutusnya adalah Allah. Bukan Nabi Isa yang mengutus, tetapi Allah. Jelas ayatnya tuh. Maka aku arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun.
Yaitu ketika aku mengutus kepada mereka 2 utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian aku kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Pertanyaan saya, apakah Allah yang mengutus Paulus? Di mana dalilnya? Sedangkan Al-Quran ini yang diceritakan di sini adalah Allah yang mengutus utusan yang ketiga. Sedangkan Al-Quran ketika kita berbicara mengenai utusan, walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada juga yang tidak kami ceritakan kepadamu. Sedangkan di dalam ayat 29 diceritakan tempat utusan ketiga dan kedua dan pertama ini diutus, Allah hanguskan, Allah habiskan seluruh yang ada di sana. Apakah itu terjadi pada zaman Paulus? Tidak. Berarti tafsiran itu perlu diuji lagi. Perlu diuji lagi. Karena memang ya Paulus dengan Bang Tahta mah, betul Bang, maaf Bang motong. Kata Bang Tahta mah sendiri, Bang Tahta bilang lemah katanya. Tafsir memang ada tafsirnya Bang. Dilihatin sama Bang Madu. Iya ada tafsir, lemah, tapi katanya. itu lemah. Iya. Memang Iya, betul. gitu. Itu yang ketiga. Yang ketiga, kalau disebut Paulus, bahasa Arab huruf fa kan ada. Harusnya yang diutus itu fulus, bukan bulus atau baulus. Karena huruf fa dalam bahasa Arab juga ada. Huruf sa atau sin dalam bahasa Arab juga ada. Kenapa harus bulus? Kenapa enggak faulus atau fulus atau bulus? Kan ada tuh. Jadi itu hanya pandai-pandaian untuk merangkai saja. Karena itu adalah tafsiran. Tafsir. Cocok. Tidak ada tafsir yang mengatakan bahwa itu adalah Paulus, anak dari keturunan Benyamin. Itu enggak ada. Nggak ada itu. Itu hanya tafsiran orang-orang Kristen saja. Ketika para penafsir mengatakan itu Bulus, oh Bulus ini yang dimaksud adalah Paulus. Itu enggak Bang. Enggak diceritakan seperti itu. Jadi kalaupun ternyata yang dimaksud Al-Quran itu adalah Paulus, berarti Paulus ini orang benar di Islam. Paulus ini ternyata mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengajarkan merasulkan Nabi Isa alaihissalam. Kalau itu adalah Paulus, berarti Al-Quran lagi-lagi mensucikan nama Paulus dong. Berarti Paulus tidak mengutuk Yesus. Berarti Paulus tidak mengajarkan menyembah kepada Kristus. Berarti Paulus ini lagi-lagi difitnah di Kristen. Berarti sudahlah Adam difitnah, sudah itu Tuhan difitnah, Adam difitnah, Yesus difitnah, Paulus difitnah. Ternyata Al-Quran bukan hanya mensucikan fitnahan Kristen terhadap Yesus doang, tapi ternyata Al-Quran juga berfungsi mensucikan Paulus dari fitnahan orang Kristen. Jadi serba salah. Kalau ini adalah Paulus, maka Paulus orang benar. Karena diceritakan dalam tafsir, orang ini adalah orang yang mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengajarkan hanya beriman kepada Isa sebagai utusan Allah saja. Mundur kena, maju kena, kiri kanan kena, atas bawah kena. Gak ada jalan. Hanya semata-mata ingin diakui. Ada loh nama Paulus dalam tafsir itu doang. Tapi ternyata ketika diiyakan, Paulusnya ini adalah orang yang benar yang mengajarkan tauhid la ilaha illallah Isa Rasulullah. Kecuali ternyata Paulus dalam tafsir itulah yang mengajarkan agama kekristenan di Antioquia. Ternyata nggak ada itu. Seperti ajaran iblis di dalam seruan iblis di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18, iblis berseru, inilah Paulus, utusan yang maha tinggi, utusan sang maha benar. Dia adalah orang-orang yang diutus untuk menyelamatkan kalian. Kecuali seruannya seperti itu dalam tafsir, ternyata nggak ada. Seruan iblis di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18 mendukung penuh kerasulan Paulus.
Apa kata Paulus? Dalam nama Yesus. Nah, diusir iblisnya ketika iblisnya berseru, Paulus adalah utusan yang maha tinggi, mengajak kalian untuk kepada jalan keselamatan. Paulusnya marah. Kenapa Paulus marah ketika iblis menjadi juru bicara kerasulannya? Karena Paulus kelihatannya tidak mau diketahui kalau atas kerasulannya itu dukungan dari iblis. Maka Paulus mengusir iblis yang teriak-teriak bahwa dia adalah rasul utusan Tuhan. harusnya kalau Paulus ini orang benar, ketika iblis menyerukan kalau dirinya adalah utusan yang maha benar, maka dia mengatakan, wah, iblis pun sudah menjadi Kristen. Haleluya. Iblis sekarang ikut-ikutan menjadi benar sekarang iblisnya. Tapi faktanya Paulus mengusir iblis tersebut, artinya Paulus tidak ingin diketahui kalau yang menjadi juru kampanye kerasulannya adalah iblis. Saya kira begitu. Lalu yang itu bang, oke. Lalu itu bang yang maaf bang, sekali lagi yang surah Al-Sabnya bang, itu maksudnya saya yang Al-Sab ayat berapa? Omongan ayat 14 juga bang, surah yang nomor 61 ayat 14 bang. Kan saya bilang tadi dua yang saya kok bertentangan abang sama Al-Quran gitu. Yang ini nggak saya nanyakan makanya bang, nggak menghakimi, nggak baca. Yang ayat Al-Sabnya bang, ayat 14 bang. Baik, kan yang diseru situ orang-orang beriman, saudara. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qalal hawariyun nahnu ansarullah fa'amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifa fa ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah sebagaimana Isa anak laki-lakinya perempuan manusia bernama Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan ajaran Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lagi menjadi kufur. Lalu kami beritakan dan kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Maksudnya gimana ini bang? Iya, berarti kan kalau menurut abang kan dari paparan abang yang tadi di awal, Kristen itu kan Besarkan suaranya Bang Jimmy. Bang Jimmy besarkan suaranya. Pak Ahudnya. Berarti kan menurut abang kan dari uraian abang yang di atas yang tadi kita dengarkan bareng-bareng itu, menurut abang kan Kristen disesatkan oleh Paulus. Sedangkan di sini di ayat ini kan mengatakan begini bang, Allah itu memberi kekuatan kepada orang yang beriman, mereka menjadi orang yang menang, gitu bang. Lalu Kan bertolak belakang jadinya bang. Berarti kalau menurut abang kan kalau menurut abang kan kalau Paulus yang sekarang yang aliran ajaran Paulus yang menang kan gitu. Ngerti nggak bang? Ngerti bang? Saya gimana ya terang ini ya? Ini. Maksudnya gimana? Ada yang paham nggak? Paham gini bang. Menurut abang kan sekarang kan kekristenan itu kan alirannya aliran Paulus gitu bang, betul nggak? Iya. Yang sebenarnya yang kafir gitu kan, istilahnya gitu kan bang. Sedangkan di ayat ini mengatakan kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu menjadi orang-orang yang menang. Berarti orang yang beriman yang menang bang. Berarti kan bertolak belakang gitu bang. Maksudnya. Oh, iya. Kamilah penolong iya. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, segolongan kafir. Lalu kami berikan kekuatan. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Oke, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Jadi gini, saudara, kemenangan yang dimaksud di sini bukan kemenangan seperti yang Anda pikirkan. Yang dimaksud kemenangan di sini adalah mereka menang sehingga mereka tidak disesatkan. Mereka menang sehingga mereka tidak disesatkan. Sedangkan
orang yang menang ketika yang Anda maksudkan ini adalah seperti Paulus, seperti Kristen yang ajarannya sampai hari ini tetap ada kan? Itu maksud Anda? Iya. Tetapi yang dimenangkan oleh Allah di sini adalah mereka yang menjadi penolong ajaran Allah. Bukan berarti mereka itu tidak mati, tidak. Bukan. Bukan berarti yang menang itu karena di situ tidak ada peperangan, saudara. Kecuali antara ajaran daripada Nabi Isa itu terjadi peperangan di dalamnya, itu kan tidak ada peperangan di situ. Oh enggak ada peperangan bang, enggak ada bang. Ini maksudnya peperangan pemikiran, peperangan ini bang, peperangan kalau kita mah kalau negara mah ideologi gitu bang. Iya, artinya ketika dikatakan hal seperti itu bukan berarti menang fisik kan? Bukan. Menang pemahaman, menang pemikiran, menang aliran. Itu dia. Berarti murid-murid Yesus tetap menang karena mereka tidak berhasil disesatkan. Sedangkan yang Anda katakan ini, kenapa jadi Kristen yang berjaya? Di ayat lain Al-Quran mengatakan apa? Sa'asrifu an ayati alladhi yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjukku, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Ini untuk Kristen yang hari ini. Ketika Yesus datang, Isa datang, mereka menyombongkan diri tanpa alasan yang benar. Wa iyarau kulla ayatil la yu'minuna biha, la yu'minu biha. Ketika kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaanku kepada mereka, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa petunjuk, tuh, Yesus datang membawa mujizat, apakah mereka beriman? Tidak. Yesus datang kemudian membawa jalan menuju kepada Allah, apakah mereka beriman? Tidak. Yesus mendatangkan kemudian beberapa mujizat, apakah mereka tunduk? Enggak. Tapi ketika mereka diajarkan, jadikanlah kemudian hal yang buruk itu menjadi jalan yang aku tempuh, mereka menempuhnya. Ini yang terjadi. Coba Anda bayangkan, Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, melakukan hal banyak di tengah-tengah mereka. Apakah mereka beriman? Tidak. Tapi seketika ada keluar dari kubur, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Apakah mereka kemudian ikut? Ikut. Mereka menempuh jalan itu. Makanya kalau saya kaitkan nih, di dalam pengajaran Yesus, dia mengatakan bahwa angkatan jahat minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain bangkit pada hari ketiga. Maka ketika ada penyaliban, apa khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 36? Yesus yang telah kau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi kalian angkatan jahat. Maka apa kata Petrus di Data 40-nya? Selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Artinya, tinggalkanlah jalan yang kau tempuh selama ini, yaitu ingkar kepada Yesus. Sehingga keingkaranmu melahirkan engkau pada endingnya menyalibkan oknum yang diserupakan dengan Yesus. Apa yang terjadi? Kalian melanjutkan terus kesesatan kalian, sehingga yang kau salibkan itu dijadikan sebagai Tuhan untukmu. Ini yang dikatakan Al-Quran. Wa iyarau sabilal ghayy yattakhizu sabila. Itu kata Allah. Kenapa demikian? Karena mereka mendustakan data-data yang Yesus sampaikan kepada mereka. Jadilah Kristen itu membanyak, membludak sampai sekarang. Kenapa?
karena mereka mengingkari ucapan-ucapan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Ini yang katakan Al-Quran. Jadi itu bukan kemenangan, saudara. Itu bukan kemenangan, itu kutukan. Itu bukan kemenangan, itu kutukan. Sedangkan murid-muridnya, mereka mati dalam keadaan beriman kepada Yesus. Mereka mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Mati dalam keadaan beriman, itu adalah kemenangan yang nyata. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran yang Anda sebutkan tadi di ayat berapa tadi itu? 14 bang. 14 dari ayat surah As-Saff kalau nggak salah. As-Saff. Ya, As-Saff ayat 14. Allahu Akbar. Oke, Itu baik. Bang. Silakan. Makasih bang. Makasih atas Makasih saudara Jamie. pelajarannya bang. Oke, baik. Lanjut ya, Bang Juma ya. Ada lanjut dulu lagi ya. nih ijazah palsu nih. Coba tadi buka Matius 16 ayat 18 itu. Oh, Ya. tadi dia Oke, sempat dari belajar. teks. Oh enggak. Bang Juma, kami ini tidak seperti Anda lagi. Habis Ya. ngecek ijazahnya dia tadi. Oke, enggak apa-apa lah. Silakan. Bukti Bang Zuma tadi menggunakan kata asli. Saya mau tes. Nah, karena Ya. Anda sedang melakukan penyesatan, oke ya. Coba kata Ya. kerjanya. Kata kerjanya di situ tadi apa, Bang? Aikodemeo itu Oke. dengar. Aku coba Anda, mendirikan. ya. Aikodemeo itu jelas tuh. Jelas kan? Enggak, Bang Juma. Benar Ya, atau oke, tidak? Betul. Tahu enggak Bang Juma? Aikodemeo bahwa satu kata perintahnya aikodemos. Bang Juma, Dan saya mau di tanya. atas batu karang ini aku mendirikan. Oke. Mendirikan apa? Mendirikan apa? Izinkan saya bicara. Ya, Karena silakan. Anda sudah tersesat di situ. Silakan Bang Zuma mengerti ya? Karena dalam satu kata bahasa Yunani, satu kata kerja itu mengandung tensis. Tensis mengerti kan? Kata kerja bahasa Yunani mengandung tensis. Saya mau tanya dengan oikodomos itu, kira-kira tensisnya yang di situ dipakai Yesus tensis apa? Ini jelas ini perintah ini. Ini perintah. Mana ada perintah itu? Engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus. Aduh, Dan di atas salah batu Anda, karang ini perintah. aku mendirikan. Jadi Bang Zuma. Petrus ini, Bang Zuma dengar. jangan lari. Petrus Jangan lari, tidak ada ini, perintah. dengar. Petrus ini diberi perintah untuk melanjutkan tongkat estafet pengajarannya. Tidak ada itu. Dan di aku teks. berkata kepadamu, dengar. Yo, Dengar. lanjut. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lalu di mana di situ Kepadamu, perintah? Mana di situ perintah, Bang? kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kulepaskan di dunia akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang Kepas supaya jangan memberitahukan kepada siapapun kalau dia adalah Mesias. Perintah atau bukan? Perintah atau bukan? Perintah atau bukan? Lalu Yesus Saya bilang, oke, saya bicara yang melarang pertama ya. muridnya, yaitu Kepas, untuk supaya jangan kata memberitahukan kerja yang Anda kepada kutip siapapun itu, dikata bahwa dia mendirikan. adalah Mesias. Pertanyaan saya, itu perintah atau bukan? Perintah bukan, beda perintah dengan melarang ya. Kalau itu saya Perintah, pintar Tidak. sekali. tahu Bang. Pintar Oke, sekali. ini giliran saya Bang ya. Silakan. Oke, di kata kerja yang Anda kutip, oikodomes itu, di kata kerja itu bukan kata perintah, kata kerja atau Loh, atau saya katakan perintah. cakupan dari ucapan Yesus. Tidak ada cakupan. Cakupan Anda dari baru tambahin ucapan ini. Yesus itu muatannya adalah perintah. Tambahin kata lagi. Oke ya. Loh, Tidak. kamu itu ijazahmu buat apa ijazahmu itu? Jangan lari. Saya Ijazahmu itu Anda untuk sesat. apa? Ijazahmu itu untuk apa? dengar Bang Zuma. dengar, Bang Zuma. Jelas-jelas Yesus, dengar, Yesus berbicara kepada Petrus, cakupannya itu perintah. Itu Coba, perintah ini. itu. Host. Lalu Yesus Bang Host, melarang. buka kata kerja. Buka kata kerja. Melarang itu apa? Itu. Melarang itu apa? Oke ya. Melarang Cuma itu apa? sudah lari dari konteks, dari kata yang dia sebut.
Kata Loh, yang loh, Anda loh, sebut loh, kata loh, loh. mendirikan ya. Yang kita bahas kata mendirikan. Ingat ya, Loh, jangan loh, lari loh, dulu. loh, Bang Zuma jangan lari. loh, loh, loh. Yang kita bahas yang Anda kutip tadi adalah kata Oh, oikodomeso. Sudah? Lalu Anda lari. ingin menguliti Sekarang kata itu. Saya tanya Anda, kan saya tanya Anda. Oke. Bikin dulu tensisnya. Bang, tadi saya ini belajarnya kayak gini, Bang. Izin Gurunda ini mau belajar dia. Tadi dia bilang kan ada akan di situ, kata akan. Coba kalau kita klik di dalam paralelnya kan. Pas kita buka nggak ada di situ akan mendirikan, malah artinya mendirikan semua. Itu tahu nggak kan? Itu yang Anda buka ini tahu nggak apa ini? Tidak mengerti Anda kata tensis. Anda tidak mengerti tensisnya. Oh, enggak. Udahlah kau Anda tidak ijazah mengerti kan? palsu, kau ijazah palsu. Bukan. Inilah bukti Anda hanya tahu membuka begini, tapi tidak tahu bahasa asli. Ijazah palsu. Oke, saya bilang ya. Yuk semua yang di sini ya. Sudah sekedar. Bukan di situ. Saudara, orang berilmu itu bukan begitu cara diskusinya. Yang kita cari sekarang ini adalah jemaat yang Petrus dirikan itu kumpulan orang Yahudi atau non Yahudi. Oke, saya jawab ya. Anda sudah lari ya dari kata kerja yang Anda maksud ya. Loh. Saya 5 menit, satu menit. Cakupan dari data perintah mendirikan tadi itu adalah perintah. Oke. Larangan Satu itu kan menit aja. perintah itu. Anda jangan potong saya. Jangan potong ya. Di dalam penggunaan kaidah bahasa Yunani setiap kata kerja mengandung tensis. Oke. Dan di dalam tensis yang dipakai oleh Bukan Yesus itu yang sedang adalah dibahas, kala futur. saudara. Kala futur, Saya itulah tadi menyatakan membawa kata akan. ekodomeo itu Makanya karena Yesus- kamu menambahkan kata akan. Itu deh. Karena Makanya kata saya bawa akan itu. diambil kala futur. Tidak ada Futur. kata akan di sana, deh. Gitu deh. Kamu Makanya yang saya menambahkan, bilang, deh. Anda Kamu yang belajar bahasa menambahkan. Yunani yang betul. Padahal aikodomos itu tidak ada kata akan di situ, deh. Paham situ ya? Tidak Yang mengerti ingin- kultur Anda. Ilmu Yang Anda ingin berarti kita cetek. bahas di sini adalah Ilmu Anda- dengar. Jemaat Anda kan membawa gereja tuh tanpa malu-malu. Pertanyaan saya, apakah jemaat yang dibangun ini adalah orang Yahudi atau non Yahudi? Itu loh pertanyaan saya. Kan Anda berbicara, Anda kan mengatakan bahwa tidak ada Kristen sebelum Paulus. Anda lari ke Matius 16. Maka saya bertanya, apakah jemaat yang didirikan mula-mula ini Yahudi atau non Yahudi? Apa jawaban saudara? Saya jawab. Ya. Biar saya jawab sudah ya. Di Kisah Para Rasul 2 di situ ada orang-orang yang pertama adalah biar saja. Jangan bantah. Ilmu Anda itu cuma sini saya kasih konferensi ya. Di Kisah Para Rasul 2 itu adalah orang-orang yang pulang dari mereka-mereka menyaksikan kenaikan Kristus. Terdiri dari 11 rasul, kemudian ada beberapa orang percaya, lalu dianggap mereka ada 120 orang menurut Kisah Rasul pasal 1. Lalu mereka menantikan janji Allah di Kisah Rasul 2. Di Kisah Rasul 2 itu terjadi baptisan roh, itulah yang menjadikan mereka jemaat. Tetapi yang mendengar itu di situ ada yang disebut dengan proselit ya. Proselit itu ada orang Arab, ada orang Roma, ada orang Partia dan orang-orang yang lain. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bang Zuma. Dengar sudah. Nah, itulah gereja. Udahlah. Apa ini jasa palsu juga naik di sini. Bukan maksudnya itu awalnya ya orang Yahudi, betul itu. Nah, gitu dong. Jangan dijawabnya cepat-cepat. Orang Yahudi berarti bukan Kristen. Kan begitu. Iya bang, tapi kan awalnya memang orang Yahudi terus disebarkan sampai bukan orang ke Kristen. Medan, ke Berarti Pancur. Itu. yang disebut Kristen itu pengikut Paulus mula-mula di Antioquia atau di Turki. Ijazahmu membuat kau jauh semakin sesat. Iya. Bakar ijazah kau Betul. itu. Adalah penginjilan. Tukar pakai es dawet. Menginjil sampailah ke Medan. Tukar pakai es dawet itu ijazahmu, gak ada gunanya. Iya. Aku tadi juga lama kali abangku itu menjawabnya cepat. Terus baru Cantik terangkan dia. lagi gitu. Aduh, itu lawan saya dari sejak WA itu. Bapak itu. Nggak jujur dia.
Emosi dia kan, karena aku bilang aku belajar 1000 SKS. Masolang generasi. Itu tadi ganda original teksnya itu kan. Kalau kita tekan strong numbernya itu nggak ada kata akan, tambahan lai. Semua awalnya kebenaran ini awalnya di Yahudinya pertama, baru disuruh Yesus lah menginjil, pergilah ke seluruh bangsa. Nah itu pergilah semua, kan murid-muridnya awalnya 12, baru 70, baru di luar dari 70 sampai sekarang miliar-miliar, sampai bahkan ke Pancur Batu, ke Medan. Nah itu dia gitu. Nah itu Bu Darni yang nggak percaya. Udah disampaikan sampai ke Medan, Bu Darni malah nggak percaya. Ini bahayanya Bu Darni. Iya. Loh iya. Ketika Yesus bicara, aku diutus hanya, ketika penginjilan sampai ke Medan, Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Mbak Darni kekeh. Untuk kau juga, kau bukan Bani Israel. Salah enggak. Tapi ketika yang menyampaikannya, Bu Darni. Iya, ketika yang menyampaikannya Nabi Muhammad SAW, ketika dikatakan wa rasulan ila Bani Israel, semua umat Islam percaya, oh dia untuk Bani Israel, kami nggak ikut campur. Ketika penginjilan oleh kalian untuk Bani Israel, kalian malah aku akui. Jadi kalianlah yang tidak percaya ucapan Yesus sebenarnya. Ya, gitu. Kan aku kan dari dulu mengatakan, percaya aku Yesus awal pertamanya dikhususkan untuk Bani Israel. Kemudian karena Yesus ada pengetahuannya, dia adalah Tuhan, dia tahu masih ada domba-dombanya jauh lagi. Kemudian disuruhlah menginjil. Maka menginjillah semua ini murid-murid ini, Paulus sampai kemana-mana, ke seluruh bangsa, sampai ke Barus, sampai ke Medan, sampai ke Tanah Karo, gitu. Itu bukan asli lagi, bukan asli lagi Yesusnya, itu sudah palsu. Ada pula yang palsu lagi Yesusnya. Oh, ya, ada salah. Mama Sandi, Mama Sandra bang. Oh Mama Sandra, sorry. Mama Sandra, kalau nanti Yesus datang kedua kalinya, datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tuhan. Penyesat, antikristus. Nah, kan abang lagi Antikristus. menafsirkan. Kenapa sih suka kali menafsirkan? Dalil, saudara-saudara yang kekasih, itu dalil. Ketika Dalil yang dikatakan siapakah penyesat itu, bukankah dia yang berkata, yang pergi ke seluruh dunia, bahwa Yesus datang bukan Dari sebagai mana manusia? dalil abang? Dalil abang dari mana? 2 Yohanes 1. Jawab aja. 2 Yohanes Bang 1. Juma, beginilah. Iya. Enggak, Apa? maksudnya begini. Jangan pernah menafsirkan sendiri kitab orang menurut pemahaman Anda yang keliru, yang sesat gitu loh. Loh, kenapa Anda Begini ya. mengatakan? Sama dulu. dengan gini. Ketika Kutanya kitab Anda kami bikin beda. sesuatu Beda. menurut penafsiran kami, Beda. kan Anda pasti marah. Beda dengan Anda. Dengar dulu. Udah. Sama dengan Anda. Anda kan suka nih orang yang berbicara, orang yang mengimani, Anda yang menafsirkan, gitu loh. Jadi, Coba Anda baca ini. Baca itu coba. Ya, bilang baca. Baca. Nggak bilang aja ayatnya yang mana, Itu udah nampak tuh. Iya, Supaya kamu ayatnya tahu. dari mana? Itu tuh. Yohanes. Ya, ayatnya dari mana? Yohanes. Ya. Yohanes. Bagaimana Anda mau lebih paham daripada kami? Kami yang ngajarin Anda. Udah nyata tertulis masih bertanya. Itu di mana? Bukan karena Anda diajarkan untuk memfitnah, untuk mengabaikan sesuai dengan logika Anda gitu loh. Dan itu dengar dulu. Dan itu memang kalau kita jangkau lebih dalam lagi, pemikiran memang orang-orang yang seperti Anda ini karena juga suka menafsirkan sendiri, makanya banyak Anda tafsiran-tafsiran yang tak jelas kan. Nah, Oke, silakan Anda baca yang tadi. Iya, Penyesat yang mana ayatnya? dan antikristus. Sebab banyak penyesat telah Itu untuk muncul nabi di luar itu untuk nabi dan di luar pergi ke seluruh Israel, dunia, Bang. yang tidak itu untuk nabi mengaku di luar bangsa Israel. bahwa Yesus dulu. Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan itu adalah antikristus. Pertanyaan Penyesat saya, itu, Bang, nabi
Dengar dulu. Pertanyaan saya. Penyesat itu dalam iman Kristen. Jangan kau Nabi tuduh yang keluar dari lain bangsa Israel. kalau penyesatnya itu adalah Anda. Jangan kau tuduh yang lain kalau penyesatnya Anda. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Tuh penyesatnya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus nanti datang, menurut saudara dia datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Nabi yang menyesatkan di luar dari bangsa Israel, Bang. Nabi yang di luar dari bangsa Israel. Kok bicara Nabi ya? Kok bicara Nabi ya? Iya, serius. Itulah yang abang kan menceritakan yang menyesatkan. Nabi yang menyesatkan di luar dari bangsa Israel. Ada datanya, gitu loh. Coba baca 2 Yohanes. Itu bicara Nabi atau bukan? Loh, kok doa? Oke, nanti kalau saya jelaskan Anda terima ya. Saya terima kalau sesuai dengan data, kalau tidak enggak. Kalau gitu Anda bilangnya saya terima jika menguntungkan iman saya, menguntungkan kitab saya gitu loh, karena Anda butuh pembenaran dari kitab suci kami gitu loh. Ini kitab Anda berbunyi loh seperti itu. Iya, yang mana? Saya paling tidak suka orang yang bodoh sombong. Paling anti saya. Kitab Anda sendiri yang mengatakan itu. Sama orang bebal dan belagak tahu. Oke, baik, kita atur, kita diskusi berdua ya. Bahas ini ya. Boleh ya? Yang lain diam. Biarkan saya dengan orang sombong ini. Siap. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Saya ulang lagi. Menurut saudara, Yesus datang nantinya sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Dia anak manusia dan dia Tuhan. Apa? Dia anak manusia dan dia Tuhan. Dia anak manusia dan dia Tuhan. Karena dia sudah manusia dan Tuhan. Nah, Anda jadi gini, Anda bertanya sama saya. Tapi Anda dijawab, Anda membantah gitu. Bagaimana ceritanya dia manusia dan dia Tuhan? Hei, karena Tuhan Anda terbatas. Dengar dulu, karena Tuhan Anda terbatas. Karena Tuhan Anda terbatas, jadi Anda tidak akan. Kalau anak manusia terbatas enggak? Kalau anak manusia terbatas enggak? Anak manusia Tuhan tidak terbatas. Yesus bisa lari pada saat dia bayi. Oke, sekarang saya yang tanya dulu. Sekarang dengar saya jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Yesus ketika dia bayi dia bisa main bola. Begini wajahnya kalau orang sudah gila gini. Yesus ketika bayi dia bisa main bola. Anda selalu mengatakan kalau di room jangan bawa kebencian. Anda bawa kebencian. Saya gitu. Tidak sedang membawa kebencian. Saya menyatakan sesuatu yang real. Saya menyatakan sesuatu yang real. Tidak sesuai perkataan sama perbuatan. Bisa tidak Yesus ketika bayi main bola? Tidak. Terbatas enggak? Terbatas enggak? Apa? Terbatas enggak? Loh, dia di situ tidak menggunakan kekuasaannya yang sepenuhnya gitu loh. Ada ayatnya. Udah, kamu turun. Saya jijik lihat mukamu. Turun. Mukamu bikin muntah saya lihat mukamu. Sudah muka penipu, mulutnya penipu, jilat ludah sendiri, menghina Tuhanku dengan mengatakan Tuhanmu terbatas. Tuhannya si bayi nggak bisa main bola. Jilat ludah sendiri. Tuhanmu jadi bayi ya terbatas lah. Makanya kurangi makan tikus. Jangan terlalu banyak makan tikus. Kau katakan Tuhanku terbatas, giliran Tuhanmu jadi bayi bisa main bola? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ada batas. Sakit ente. Dengar ya teman-teman, kitab Anda sendiri yang mengatakan banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus tidak ada kata telah di situ ya, itu hanya sisipan, bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Tanya Kristen, Yesus datang sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nanti ketika menghakimi sebagai apa? Sebagai Tuhan. Berarti Anda tidak menerima dia datang sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan. Anda penyesat, Anda antikristus. Jelas itu dalilnya.
Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Dalil? Juma. Dalil Bang begitu. Juma. Dalil Yesus datang sebagai manusia lah Bang Juma. Oh, berarti bukan Tuhan. Tapi sebelum dia sebagai gelarnya Tuhan. Gelarnya Berarti Tuhan. Anda pembohong. Kenapa Ke orang pembohong? Kan pembohong gelarnya itu- Tuhan. Malaikat mengatakan dia adalah Tuhan. Masa Bang Juma manusia biasa masih bau kencur lebar. Bukan. Ini malaikat Dalilnya, mengatakan malaikat. sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh Ya. dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat, itulah antikristus. Yesus datang sebagai apa? Datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Iya. Apakah Gelarnya Tuhan. Gelarnya Tuhan. Itu aja kok ngerti. Yesus ini gelarnya Tuhan, datang sebagai manusia. Yes. 2 Yohanes 1 Berarti lain ayat di 7. mulut, Nggak ada umat lain Kristen di nggak mulut, tahu ayat itu. lain di Tahu. praktek. Kenapa? Bang Juma karena tidak beriman kepada Tuhan Yesus kami, maka kalian paksakan sampai menangis darah. Kalian menolak Yesus. Ini adalah gimana Tuhan. ceritanya? Ada Gitu. orang berkata ini adalah emas, tetapi dia adalah batu. Bagaimana itu? Anda mengatakan Yesus manusia. Apakah Kristen Datang menyembah sebagai- manusia? Sebagai Apakah Yesus menyembah Sebelum- manusia? kami menyembah Tuhan. Penguasa. Kami menyembah Tuhan penguasa. Tapi Tuhan kami Nama itu Tuhan Anda datang siapa? ke bumi sebagai manusia. Salah rupanya seperti itu. Berarti kan Tuhan kami itu mampu melakukan apa saja pun. Berarti betullah dia berkuasa. Tapi kalau dia hanya benda doang, gak bisa bergerak kemana-mana, dia hanya di satu kota, itu bukan penguasa. Tinggalkan Tuhan seperti itu. Tuhan kami berkuasa, mampu datang. Firman-Nya sebagai manusia. Oh itu paten. Setelah